Saya ucapkan shalom. Puji nama Tuhan, shalom. Mari kita, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita satukan hati kita. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita. Kita mau menghampiri tahta yang kudus. Dan sebelum kita bersekutu dengan Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat kemurahanmu, buat kesempatan yang kau berikan atas setiap kami, untuk kami dapat berkumpul Tuhan, untuk kami dapat bersekutu dengan Engkau Yesus. Ini kami Bapa, ini setiap hati kami. Mari Engkau yang menguduskan, melayakkan, menyucikan setiap hidup kami, untuk kami boleh layak masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, lebih dalam lagi di dalam tahta suci kudus-Mu Bapa, sehingga kami rindu pada kesempatan hari ini Tuhan, kami dapat berjumpa secara pribadi dengan Engkau, kami dapat bertemu muka dengan Tuhan, dengan Engkau Yesus. Ini kami Bapa, urapi setiap kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Kami buka hati kami buka hidup kami buka diri kami untuk Engkau, hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Mari Bapa, pimpin Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, karena kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertaku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara
seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau sungguh baik. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat pemeliharaan-Mu, buat anugerah-Mu yang tak bisa-bisa. Kami naikkan syukur, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, syukur bagimu, Allah yang setia, Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Kami naikkan syukur hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Terima kasih. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagimu. Haleluya,
Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, umat Tuhan yang tergabung dalam Light of Blessing. Tentunya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan saya juga mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga damai sejahtera dan sukacita selalu menyertai kehidupan kita di sepanjang tahun 2022 ini. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Sehingga Roh Kudus bisa menerangi hati dan pikiran kita, sehingga pemberitaan firman Tuhan dapat kita mengerti, pahami, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh beribadah meskipun hanya melalui online. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami. Bahkan kami boleh mengerti pemberitaan firman Tuhan. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus yang mengurapi setiap kami. Sehingga firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan tidak kembali dengan percuma. Tetapi mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga iman kami semakin diteguhkan. Sehingga kami boleh melihat hal-hal yang dahsyat. Kami boleh mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan urapi hamba-Mu juga yang akan menyampaikan isi hatinya Tuhan. Sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan yang penting ya untuk kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa sesuatu yang penting ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yaitu memberi kemuliaan kepada Tuhan. Kenapa saya katakan hal ini penting, memberi kemuliaan kepada Tuhan? Karena saya khawatir banyak orang yang lupa diri, dia hanya mementingkan, memuliakan dirinya sendiri, sehingga dia lupa bahwa hidupnya harus memuliakan Tuhan. Karena banyak orang juga yang mencuri kemuliaan Tuhan. Ya. Dia bangga dengan prestasinya, dia bangga keberadaannya saat ini. Ya, dia apapun yang dia miliki, dia sangat bangga, dia merasakan itu suatu prestasi. Tetapi yang saya mau ingatkan di sini saudara, kenapa kita harus memberi kemuliaan kepada Tuhan? Karena sebagai orang beriman, segala sesuatu yang kita miliki ataupun keberadaan kita saat ini itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Kita boleh melewati tahun 2021 ya, di saat-saat COVID-19 yang sangat menakutkan ya, tetapi kita boleh ada di tahun 2022 ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kita harus kembalikan kemuliaan hanya kepada Tuhan ya. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena hebatnya kita boleh berada di tahun yang baru ini. Itu yang pertama ya, kenapa pentingnya kita memuliakan Tuhan, agar kita mengingat ya bahwa kemuliaan hanya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan, kenapa memuliakan Tuhan begitu penting? Karena itu suatu perintah Tuhan. Ya, kita diwajibkan sebagai orang percaya, orang pengikut Kristus untuk memuliakan Tuhan. Karena Paulus katakan segala sesuatu dari Dia, kepada Dia dan oleh Dia, dan segala kemuliaan hanya kepada Tuhan saja. Ya, dan itu tugas saudara dan saya. Kewajiban kita itu memuliakan Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Nah yang ketiga, kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Karena ada janji Bapa. Amin. Karena ada janji. Nah itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, ini yang penting kita lakukan di tahun 2022 ini. Bahwa kita harus memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Karena saya rindu saudara dan saya melihat hal-hal yang dahsyat. Ya, melihat bahkan menyaksikan, mengalami kemuliaan Tuhan. Ya, dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena ada janji Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang Tuhan janjikan Tuhan pasti genapi. Itu sebabnya saya rindu setiap saudara dan saya tahun ini
di mana kita boleh memberikan kemuliaan kepada Tuhan dan Tuhan akan membalaskan kemuliaannya atas kehidupan kita. Amin. Dalam pekerjaan kah, di dalam studi kita, ya, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa atau sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan kantor, sebagai guru, sebagai polisi, sebagai anggota TNI, ya, apapun kita, ya, kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat, ya, jika hidup kita persembahkan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, sebelum saya lanjut untuk membacakan kebenaran firman Tuhan terkait dengan tema memberi kemuliaan Tuhan, pertama saya ingin memberikan gambaran dulu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa itu kemuliaan Tuhan? Ya, yang pertama, apa itu kemuliaan Tuhan? Saya gambarkan kemuliaan Tuhan itu yang pertama. Di dalam Mazmur 19 ayat 2 dikatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, yang pertama, langit dan cakrawala itu menceritakan kemuliaan Allah. Ya, kalau kita memandang langit, ya, itu langit itu nggak ada batasnya. Ya, kalau malam hari kita menatap ke langit, begitu banyak ribuan bahkan jutaan bintang-bintang sampai yang tidak terlihat karena begitu jauhnya. Nah, ilmu pengetahuan mencatat bahwa di dalam satu galaksi itu ada jutaan planet, ya, termasuk salah satunya bumi. Jadi langit dan cakrawala itu menceritakan kemuliaan Tuhan. Jadi saudara dapat bayangkan kemuliaan Tuhan itu, bahwa bumi itu hanya 0,0 miliar, ya, 1/1000 dari kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah itu begitu dahsyat, luar biasa. Langit dan cakrawala menceritakan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan, gambaran tentang kemuliaan Allah itu adalah dalam Mazmur 108 ayat 6. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ini bukan hanya sekedar pengakuan pemazmur meninggikan, memuliakan Allah, mengatasi langit, tetapi inilah the fact-nya, inilah kenyataan bahwa kemuliaan Allah itu melampaui segala-galanya. Kalau istilah dunia, di atas langit ada langit. Tetapi bagi orang percaya, firman Tuhan berkata di atas langit ada kemuliaan Allah. Amin. Seperti ikan, seekor ikan di tengah lautan, ya. Karena kemanapun dia pergi, dia ada dalam lautan, dalam air. Begitu juga, saudara, bumi ini meskipun banyak kejahatan, meskipun banyak orang berbuat dosa, tetapi bumi ini dibawa kemuliaan Allah. Amin. Dan yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan, yang dimaksud dengan kemuliaan Allah dalam Mazmur 104 ayat 31a, di sana dituliskan, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Artinya kemuliaan Allah itu kekal, tidak ada jangka waktunya. Ya. Manusia bisa meninggalkan dunia, tetapi kemuliaan Allah tidak berakhir. Amin. Kemuliaan Allah itu kekal sampai selama-lamanya. Kemuliaan Allah itu. Kemudian yang keempat, apa ini maksud dengan kemuliaan Allah? Ibrani 1 ayat 3 katakan begini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Siapa yang dimaksud di sini? Ia, Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang kita imani, Tuhan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Yohanes memberikan kesaksian dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Lalu selanjutnya, gambaran tentang kemuliaan Allah adalah mujizat. Mujizat yang dikerjakan oleh Allah Bapa, mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, bahkan mujizat yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi mujizat yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal adalah kemuliaan Allah.
Saya bacakan dalam Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Jadi Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama kali. Ia merubah air menjadi anggur manis di pesta perkawinan di Kana. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah tanda kemuliaan Allah. Bahkan dalam 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Kita di zaman di mana Roh Kudus yang menyertai kita ya. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, sudah berada di sorga. Kita hidup dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus. Nah, itu sebabnya kita percaya bahwa mujizat masih ada. Karena mujizat bukan hanya dikerjakan di perjanjian lama oleh Allah Bapa. Dan mujizat bukan saja hanya dikerjakan oleh Tuhan Yesus semasa hidupnya dalam pelayanannya. Tetapi mujizat itu dapat juga dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Tadi kita sudah membaca bahwa kemuliaan Allah itu kekal. Dan karena mujizat itu bagian dari kemuliaan Allah, itu sebabnya mujizat itu selalu ada. Selama bumi ini ada, pasti ada mujizat. Amin. Selama bumi ini masih berputar, pasti ada mujizat. Kecuali ketika Tuhan Yesus datang, ya sudah tidak ada mujizat. Tetapi kemuliaan Allah kekal. Kenapa saudara? Karena di sorga sudah tidak perlu lagi mujizat. Ya, justru kita ada di bumi ini, kita karena ada kesusahan, ada kesulitan, ada pergumulan, ada sakit penyakit, kita perlu mujizat. Amin. Dan mujizat masih ada. Dan mujizat masih terus bekerja. Ya, selama kita percaya, Tuhan bisa menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, ini yang menjadi perenungan bacaan firman Tuhan. Tadi saya hanya menjelaskan secara singkat gambaran tentang kemuliaan Allah. Bahwa kemuliaan Allah itu begitu luar biasa. Ya, kemuliaan Allah itu maha tinggi. Dan kemuliaan Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Dan mujizat-mujizat itu adalah salah satu tanda atau wujud di mana Allah menyatakan kemuliaannya. Nah, kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 115 ayat 1 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami. Tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata di mana Allah mereka? Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Dan semua orang yang percaya kepadanya. Ayat selanjutnya ayat 9. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertamaan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan. Dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 115 ini ayat 1 sampai dengan 18 mengingatkan kepada kita yang pertama bahwa kemuliaan hanya diberikan kepada Tuhan saja. Pemazmur mengingatkan kepada bangsa Israel, kepada
keturunan Harun, keturunan imam-imam ya. Bahkan seluruh manusia, bahwa kemuliaan hanya boleh diberikan kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Yang kedua, kita harus percaya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada berhala-berhala ya. Patung-patung buatan tangan manusia, dewa-dewa buatan tangan manusia. Kita tidak percaya itu. Ya. Dibuat ada matanya tetapi tidak melihat, dibuat ada tangannya tetapi tidak bisa memegang, meraba, dibuat ada kakinya tetapi tidak bisa berjalan. Ya. Dibuat ada telinganya tetapi tidak bisa mendengar. Itulah berhala-berhala dunia. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan yang hidup. Tuhan yang bisa melihat kehidupan kita, pergumulan kita. Tuhan yang bisa mengerti setiap tetesan air mata kita. Bahkan Tuhan yang punya telinga yang dia mendengar setiap jeritan, keluhan kita. Doa-doa kita, Tuhan sanggup mendengar. Bahkan Tuhan punya tangan yang dahsyat luar biasa yang sanggup menolong kita, mengangkat kita, membela kita. Dan dia Tuhan juga yang sanggup menghibur kita. Itu sebabnya yang pertama saudara kasih dalam Tuhan, pemazmur ini mengingatkan kepada kita bahwa kemuliaan hanya kita kembalikan kepada Tuhan. Jangan memuliakan diri sendiri. Jangan memuliakan berhala-berhala yang lain. Kemuliaan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Karena dia sinar kemuliaan Allah. Yang kedua kita harus percaya. Dan yang ketiga ada janji Tuhan. Ya. Dan yang keempat kita harus memuji Tuhan selama-lamanya. Apapun keadaan kita. Lagi senang kita memuji Tuhan. Lagi susah pun kita memuji Tuhan. Amin. Lagi sehat kita memuji Tuhan. Lagi sakit pun kita memuji Tuhan. Apapun keadaan kita. Apapun masalah yang kita hadapi. Seberat apapun itu. Jangan lupa untuk memuji Tuhan. Karena apa? Kita mempersembahkan kemuliaan kepada Dia. Nah, janji Tuhan dari bacaan tadi dikatakan yang pertama pada ayat yang ke-14. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Ini janji Tuhan, saudara. Waktu kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan, Tuhan tambahkan segala sesuatu kepada kita. Amin. Karena janji Tuhan, Tuhan memberikan pertambahan. Itu sebabnya doa saya. Dari tahun 2022 ini kita mengalami pertambahan yang dari Tuhan. Karena kita mempersembahkan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Ya, doa saya tahun ini rezeki kita bertambah. Amin. Penghasilan kita bertambah. Usaha kita bertambah. Ya, bertambah artinya juga mengembang. Kalau dalam Yesaya dikatakan, Yesaya 54 ayat 3, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Tuhan memberikan perluasan. Tuhan berikan perkembangan, pertambahan dalam kehidupan kita. Berkat-berkat yang kita terima pun bertambah-tambah. Dan ini janji Tuhan. Bagi setiap orang yang percaya dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Itu janji yang pertama. Janji yang kedua apa? Hidupnya akan diberkati. Ayat 15 katakan, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wow. Hidup kita diberkati. Amin. Tuhan yang berjanji, Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menggenapi janjinya. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Artinya apa? Apa yang kita beri Tuhan balas. Ya. Ketika kita beri kemuliaan, Tuhan balas menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Bahkan pembalasan Tuhan itu berlipat kali ganda. 30 kali, 60 kali, 100 kali ganda. Tuhan bisa balas menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah berhutang, ya. Apa yang kita tabur kita akan menuainya, saudara. Ketika kita memberi kemuliaan, Tuhan nyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ada 5 hal penting yang perlu kita lakukan dalam memberi kemuliaan kepada Allah. Ya, ada 5 hal penting yang saya ingin bagikan kepada saudara kasih dalam Tuhan sesuai kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa meraih janji Tuhan tahun 2022 ini, ada pertambahan, ada berkat Tuhan bagi orang yang memuliakan Dia. Nah,
Apa itu kelima hal yang perlu kita lakukan dalam memberi kemuliaan kepada Allah? Yang pertama, ya, tadi ayat 9, ayat 10 dan ayat 11 berkali-kali dikatakan percayalah. Ya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, ini para keturunan imam, ya, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Ya. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Ayat 11, hai orang-orang yang takut akan Tuhan. Berarti siapa ini? Siapa saja, bukan saja orang Israel, bukan saja keturunan Harun, bukan saja hamba-hamba Tuhan, tetapi siapa saja yang takut akan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Percaya. Jadi firman Tuhan mau ingatkan kepada saudara dan saya. Jika kita ingin mengalami kemuliaan Tuhan di tahun 2022 ini, kita harus sungguh-sungguh percaya. Amin. Banyak orang hanya bilang percaya tetapi hidupnya masih khawatir. Hidupnya masih dalam ketakutan. Hidupnya masih dalam kebimbangan. Ya. Kita harus percaya. Firman Tuhan berkata 3 kali diserukan percaya, percaya, percaya. Satu kali ketika Lazarus meninggal, Marta berkata kepada Tuhan Yesus. Saya bacakan ayatnya dalam Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Marta khawatir karena gak mungkin, bagi Marta gak mungkin Lazarus bangkit karena dagingnya sudah membusuk. Artinya sudah tercium bau busuk. Lazarus sudah gak mungkin bangkit. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Amin. Katakan saya percaya. Ketik di kolom komentar, saya percaya Tuhan Yesus. Saya sungguh percaya. Ya, kalau saudara sungguh-sungguh percaya, Tuhan akan menyatakan kemuliaan yang atas hidupmu. Ya. Tuhan minta yang pertama, percaya dulu. Kalau yang percaya kepada Tuhan, tentunya dia tidak takut, tentunya dia tidak ragu. Bahkan tentunya ya, dia tidak mencari kemuliaan di luar Tuhan. Dia tidak mencari kemuliaan di luar Tuhan. Karena apa saudara? Iblis menawarkan kemuliaan di luar Tuhan, itu kemuliaan dunia ini. Di dalam Lukas pasal 4, iblis mencobai Tuhan Yesus. Lukas 4 ayat 6-8. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berarti saudara kasih dalam Tuhan, orang yang percaya dia menolak tawaran iblis. Amin. Iblis menawarkan kemuliaan dunia, kekayaan, kehormatan dunia. Ya. Supaya kita terkenal, tersanjung, waduh dihormati orang, jabatan tinggi. Iblis menawarkan semua itu. Dan itu yang dikejar orang dunia saat ini. Kekayaan, kehormatan, pangkat, kedudukan. Menghalalkan segala cara demi mencapai itu. Saudara kasih dalam, orang yang percaya kepada Tuhan menolak segala tawaran dunia. Betul kita perlu bekerja. Betul kita harus bekerja keras ya. Untuk menafkahi keluarga kita, untuk mempersiapkan masa depan kita. Karena janji Tuhan juga, anak cucu orang benar harus perkasa di bumi. Anak cucu orang benar tidak minta-minta roti. Tuhan mau hidup kita diberkati kok. Tuhan mau hidup kita diberkati. Karena firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Itu janji Tuhan. Tuhan mau hidup kita diberkati. Sehingga kita bisa jadi berkat. Tetapi banyak orang sibuk. Ya. Ibadah sekarang udah gak usah capek-capek datang ke gereja. Bahkan di rumah saja bisa ibadah, itu pun banyak orang udah gak ada waktu. Sibuk cari uang, sibuk kerjaan.
sibuk cari kesenangan, kebahagiaan yang hanya sifatnya sementara. Ya. Waktu 2 jam, 1 sampai 2 jam. Gak ada lagi untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Di gereja kita menyanyikan pujian penyembahan itu salah satu. Kita memberi kemuliaan kepada Tuhan. Itu hanya salah satu. Kenapa? Itu bagian dari kita percaya kepada Tuhan. Karena kita percaya, kita menyanyikan pujian penyembahan hanya kepada Tuhan. Ya. Tetapi banyak orang sudah tidak memberikan kemuliaan lewat memuji menyembah Tuhan di gereja meskipun ataupun beribadah melalui online. Tetapi hanya sibuk. Jalan-jalan. Bersama keluarga, have fun. Gak ada waktu lagi, padahal kita sudah bisa beribadah lewat online. Jadi saudara kasih percaya. Percaya itu harus ditunjukkan. Bukan dengan kata-kata. Harus ditunjukkan dengan apa? Kita beribadah. Kita ikut bernyanyi, menyembah, memuji, menyembah Tuhan. Karena itu bagian memuliakan Tuhan. Itu karena kita percaya. Ya. Dan menolak segala keinginan dunia. Kalau Tuhan mau berkati, Tuhan berkati karena Tuhan mau memberkati kita. Jadi itu yang pertama, saudara. Bahwa kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir. Ya, percaya kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya tahun 2022 ini saudara akan melihat sesuatu yang dahsyat yang enggak kau pikir, tidak pernah kau pikirkan timbul dalam hati itu yang Tuhan sediakan. Itu yang pertama, percaya. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan. Bagaimana kita memberi kemuliaan kepada Allah. Mazmur 96 ayat 3. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Berarti yang kedua, bagaimana memberi kemuliaan kepada Allah. Kita harus ceritakan kemuliaan Allah kepada orang lain. Ceritakan kebaikan Tuhan. Kuasa Tuhan. Artinya apa? Bersaksi. Ya, pakai kegiatan-kegiatan komsel untuk kita bersaksi, baik komsel tatap muka atau komsel secara virtual, pakai Zoom, ya, secara online. Ya. Ambil kesempatan untuk kita menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, itulah memberi kemuliaan kepada Tuhan. Atau kita bisa pakai sarana sosial media, di Instagram, di Facebook. Ya, jangan cuma posting makanan, posting lagi bergaya cantik, ganteng, di latar belakang yang bagus. Ya. Kita share firman Tuhan. Ya. Kebaikan Tuhan. Lewat sosial media. Kita pakai sarana itu untuk memberi kemuliaan kepada Tuhan. Bukan supaya kita dianggap rohani. No. Itu hanya kita persembahkan kemuliaan kepada Tuhan. Supaya orang tahu. Ya. Kamu hebat, kamu bisa makan yang enak, kamu bisa ke sana itu karena kebaikan Tuhan. Tunjukkan, puji Tuhan. Saya ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Ya. Puji Tuhan, saya bisa makan enak itu karena kebaikan Tuhan. Gitu. Jadi kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Ceritakan. Yang pertama percaya, yang kedua kita harus menceritakan. Dan yang ketiga sudah kasih dalam Tuhan. Bagaimana memberi kemuliaan kepada Allah. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jadi yang ketiga, jadi selain kita memberi kemuliaan kepada Tuhan dengan percaya, kemudian bersaksi, menceritakan, yang ketiga kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, wah ini pendeta ngomong duit. Saya banyak menemukan orang-orang yang trauma ke gereja karena di gerejanya ngomongin persembahan. Tetapi saya mau kasih tahu saudara kebenaran firman Tuhan. Di Alkitab kita ada tercatat 350 ayat tentang persembahan. Banyak sekali. Artinya apa? Berarti penting saudara. Memberikan persembahan korban syukur kepada Tuhan itu penting. Betul di sorga itu gak perlu uang kita. Ya, sorga itu gak laku, uang kita gak laku di sorga. Mau dolar kek, mau euro kek. Mau rupiah gak laku di sorga. Tetapi pekerjaan Tuhan perlu uang. Pekerjaan Tuhan perlu anak-anak Tuhan punya rasa korban syukur kepada Tuhan untuk mengembangkan, untuk memperluas. Sehingga pekerjaan Tuhan tetap terus eksis. Karena dunia sekarang begitu luar biasa ya, setan pakai media sosial juga.
merusak generasi, merusak anak-anak Tuhan. Itu sebabnya pekerjaan Tuhan juga harus terus eksis, ya. Harus fighting spirit, ya. Pekerjaan Tuhan harus terus berjalan. Bagaimana kita menopang pekerjaan Tuhan? Kita memberi kemuliaan dengan memberikan korban syukur. Alkitab mencatat orang yang paling kaya sekali memberikan korban syukur. Salomo, Ayub, ya kan? Bahkan orang yang paling termiskin sekalipun dicatat dalam Alkitab. Janda yang memberikan 2 peser, hanya itu miliknya, dia persembahkan semua. Alkitab lengkap. Mau yang kaya, mau yang paling kaya, yang paling susah, mereka memberikan korban syukur. Karena apa? Ingin memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, Tuhan tidak pernah berhutang. Waktu kita memberi, Tuhan malah membalasnya. Saya belum pernah mendengar kesaksian, saudara, selama saya mengiring Tuhan Yesus, ada orang yang jatuh miskin gara-gara memberikan korban syukur. Memberikan persembahan di gereja buat pekerjaan Tuhan. Belum ada sejarahnya. Malah hidupnya diberkati. Amin. Berarti yang ketiga, bagaimana memberi kemuliaan kepada Allah? Kita memberikan korban syukur kepada Tuhan. Waktu kita memberikan persembahan, kita beri. Karena banyak orang, saya bingung. Mau transfer 20 ribu, 25 ribu, malu. Nanti namanya tertera, gak usah malu. Berarti saudara masih tinggi hati. Berarti saudara masih tunggu nanti saudara kaya, banyak uang baru mau memberi. Seberapapun yang Tuhan percayakan padamu, ekonomimu saat ini, ya persembahkan apa yang kau miliki. Sisihkan buat pekerjaan Tuhan. Jangan lupa perpuluhan buat pekerjaan Tuhan. Karena itu firman Tuhan. Ya, jadi memberikan korban syukur. Nah, yang keempat sudah kasih dalam Tuhan. Bagaimana memberi kemuliaan kepada Allah? Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berarti yang keempat, jangan lupa. Memberi kemuliaan kepada Tuhan juga dengan menjaga kekudusan hidup. Meskipun engkau sudah memberi kemuliaan kepada Tuhan lewat nyanyian pujian, nyanyian persembahan, penyembahan. Meskipun engkau rutin, katakanlah rutin memberikan perpuluhan kepada gereja, engkau terlalu setia. Ya. Tetapi kalau cara hidupmu tidak kudus juga percuma. Ya. Beri kemuliaan kepada namanya dengan berhiaskan kekudusan. Artinya hidup kita juga harus seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Hidup kita harus lurus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan gak bisa disogok dengan persembahan kita, perpuluhan kita. Terus hidup kita kacau-kacau gitu. Terus bilang, oh karena dia sudah kasih perpuluhan gak apa-apa. Ya. Berkat juga tetap terus mengalir. Tidak. Alkitab berkata, kuduslah kamu karena aku kudus. Ya. Kuduslah karena Tuhan itu kudus. Jadi jangan lupa ya, tahun 2022 ini. Kita memberi kemuliaan kepada Tuhan untuk tetap menjaga kekudusan. Mungkin tahun 2021 banyak hal perbuatan kita yang melukai hati Tuhan. Kita curang, ya, kita culas, kita sombong, kita menyakiti orang lain. Ya, kita memfitnah orang lain. Kita melakukan hal-hal yang najis, kita melakukan hal-hal yang jahat. Tahun 2022 harus stop. Kita harus memulai kehidupan yang baru. Kita harus lahir baru. Karena Tuhan menuntut kekudusan. Jika engkau ingin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, kuduslah kamu. Tahun 2022 harus berbeda, saudara. Hidup kita harus hidup yang berkenan kepada Tuhan. Oke, Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu kita. Asalkan kita bertobat, kita sungguh-sungguh mau lahir baru. Ya, Tuhan tidak akan melihat masa lalu kita. Tuhan lihat kita yang sekarang, komitmen kita untuk tetap menjaga kekudusan. Jadi yang keempat, memberi kemuliaan kepada Tuhan atau kepada Allah menjaga kekudusan hidup. Yang kelima, yang terakhir, bagaimana memberi kemuliaan kepada Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu. Jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Berarti yang kelima, yang terakhir. Bagaimana memberi kemuliaan kepada Allah? Muliakan Allah dalam segala
perbuatan kita. Amin. Jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara sebagai pengusaha, saudara sebagai wira swasta, saudara yang punya warung, atau saudara karyawan biasa, saudara pegawai negeri, atau saudara manajer, saudara pimpinan, ya, saudara kuli, saudara pelajar, mahasiswa, ya. Apapun tindak tanduk kita, apapun perbuatan kita, kerjakanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Ya. Artinya apa memuliakan Tuhan? Do the best. Ya. Lakukan yang terbaik karena kita mau memuliakan Tuhan. Ya. Tuhan mau kita bekerja segala sesuatu dengan yang terbaik. Karena kita mau memuliakan Tuhan. Raja di atas segala raja. Yang punya segala-galanya. Kemuliaannya melampaui segala-galanya. Tadi saya sudah memberikan gambaran di awal. Ya. Berarti kita diingatkan saudara kasih dalam Tuhan. Ayo kita lakukan segala sesuatu apapun perbuatan itu. Baik yang kecil. Ya. Lakukanlah itu seperti kita memuliakan Allah. Ketika kita setia pada perkara kecil, ya, Tuhan percayakan kita pada perkara yang lebih besar lagi. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, saya ingatkan 5 hal ini. Jika kita ingin melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Ya, bahwa yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang kedua saudara kasih dalam Tuhan, kita harus menceritakan ya, kemuliaan Tuhan kepada siapapun. Pakai media-media komsel, pakai sosial media juga. Ya, untuk kita menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Segala suatu keberhasilan itu bukan karena kita. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena pengalaman kita. Semua karena Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus memberikan korban syukur kepada Tuhan. Dan yang keempat, bagaimana kita memberi kemuliaan kepada Tuhan. Ayo tetap jaga kekudusan. Hati kita, pikiran kita, perbuatan kita. Biarlah perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Belajar tahun 2022 ini mungkin saya yakin percaya banyak tantangan. Banyak cobaan, banyak godaan. Tetapi kita harus tetap kuat. Kita harus tetap menjaga kekudusan hidup kita. Dan yang terakhir, apapun yang kita perbuat, ya, sekecil apapun itu, lakukanlah itu. Ya, seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Karena kita mau memberi kemuliaan kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau yang mulia. Engkau yang agung, Engkau yang perkasa. Engkau yang kami tinggikan, yang kami muliakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Untuk kami boleh kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa sebagai orang beriman kami harus memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Karena apapun yang kami miliki, apapun keadaan kami tahu itu semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mengerti Tuhan juga tidak pernah berhutang. Ketika kami memberikan kemuliaan, Tuhan selalu membalasnya. Dan Tuhan tidak pernah lupa. Dan Tuhan selalu membalasnya berlipat kali ganda. Karena itu janji Tuhan. Apa yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, bahkan yang tidak pernah kami dengar, Tuhan sanggup menyediakan. Dan Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tahun 2022 ini menjadi tahun berkat. Tahun Tuhan di mana memberikan kami pertambahan, karena itu janji Tuhan. Dan hamba berdoa biar setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, Tuhan juga menganugerahkan, memberkati kehidupan mereka. Memberikan pertambahan-pertambahan dalam hidup mereka. Rezeki mereka bertambah, penghasilan mereka bertambah, berkat mereka bertambah, bisnis mereka bertambah. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Bahkan segala belalang pelahap, hal-hal segala sesuatu yang mau merampas berkat Tuhan, hamba tolak dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap umat Tuhan yang mau mempersembahkan hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Yang mau memberikan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba juga berdoa buat Ibu Jacqueline bersama seluruh keluarga. Tuhan yang memberkati setiap usaha dan pelayanannya.
Kemanapun dia berada ya Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada pembelaan Tuhan atas kehidupannya. Pak Yohanes juga bersama keluarga, bahkan seluruh tim LOB, Tuhan yang memberkati. Dan biarlah apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Tahun 2022, biarlah menjadi tahun di mana kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah segenap salah dan dosa kami yang kami telah perbuat sepanjang tahun 2021. Biarlah di tahun 2022 ini ya Tuhan, kami mau melangkah dengan iman, kami mau melangkah dengan hidup kudus, menjaga kekudusan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-pujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.